Terima kasih. Saya awali dengan penganjaliman Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kalau profil saya adalah terkait dengan diri saya sebagai pribadi. Saya lahir dari keluarga petani di pedesaan, ya, yang desanya adalah ada di daerah Baturiti. Namanya adalah Dusun Gunung Kangin, eh, Kedesaan Banyar Bangli, Kecamatan Baturiti. Di situlah Bapak lahir dari keluarga yang sebenarnya sangat-sangat miskin, ya. Walaupun orang tua punya tanah, itu tanah berarti kan milik leluhur. Bagi saya tanah itu adalah milik leluhur sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk menjual atau menjadikan itu apa ruang untuk makan, ya, kecuali istilah Balinya itu bulune kan, ya, artinya hasilnya. Nah, karena Bapak lahir dari pedesaan, maka keluarga Bapak, nama ayah dulu ya Made Sarje, ya, tapi kita sering sebut sarjana tanpa pendidikan, ya, Pak Sarje, namanya Made Sarje. Sedangkan ibu adalah namanya Ketut Asin. Keduanya almarhum, ya, Ketut Asin adalah almarhum karena Covid. Sedangkan ayah saya adalah mendahului 2 tahun sebelum ibu meninggal. Dan semuanya kita selesaikan dalam kremasi, ya, di Denpasar. Nah, dari keluarga kecil itulah saya merasakan sentuhan kasih saya orang tua sebenarnya yang memberikan kekuatan pada diri saya. Padahal dari segi uang, dari segi kesempatan untuk studi itu sudah sebenarnya adalah sangat jauh, gitu ya. Oleh karena itu di desa saya adalah sebagian besar menganggap diri saya itu adalah contoh. Bagaimana tuh contoh belum ada pagah tuh, walaupun ya sing lah apa yang dalam sekolah, ya. Kenapa? Keluarga itu sesungguhnya adalah kalau ukurannya uang mungkin saya tidak akan bisa studi. Terutama adalah karena keluarga sangat kurang, tetapi kasih sayang itu sebenarnya mendorong saya untuk bagaimana saya sendiri bisa menyelesaikan studi, karena studi atau pendidikan satu-satunya jalan menurut pikiran saya waktu kecil itu. Jadi guru SD itu sangat membanggakan. Sehingga saya berusaha untuk sekolah di SD itu adalah sampai orang tua, kalau istilah Balinya, mau pekiling pangsing man masuk, gitu ya. Itu bukan berarti kasih sayangnya tidak ada, tapi karena berlebih dan dia tidak akan mungkin bisa membiayai anaknya karena dia adalah keduanya buta huruf sebenarnya, terutama ibu. Kalau bapak bisa membaca karena dia hanya sekolah sampai kelas 1 SD. Terus kecelakaan dia jatuh dari pohon sehingga kakinya lama patah, nggak bisa sekolah sehingga dia berhenti. Itu pada zaman Jepang katanya dia menceritakan, tapi dia tidak tahu hari lahirnya, ya. Saya perkirakan dia meninggal pada umur 84 tahun. Sedangkan ibu adalah sekitar 75 tahun, karena ibu jauh lebih muda. Nah, kelahiran saya di desa itu yang mengakibatkan saya akrab dengan berbagai hal pekerjaan di desa. Terutama adalah bagaimana seorang petani yang ada di Baturiti itu bekerja sehari-hari, mengerjakan sawah, mengerjakan kebun, menanam sayur dan sebagainya. Karena saya bukanlah orang yang berada dan punya tempat untuk melakukan eksistensi sebagai petani, sehingga saya lebih banyak bekerja sebagai buruh tani. Dari kecil saya ingat adalah ketika saya baru kelas 5 sampai kelas 6 SD itu sudah terbiasa mengambil kerja buruh ngalap kopi istilahnya, ya, nanam kesuna dan sebagainya. Sehingga pekerjaan-pekerjaan berat yang harusnya tidak dikerjakan oleh anak kecil, dari kecil saya sudah biasa mengerjakannya. Bahkan ditugasi oleh orang tua dari masih kelas 1 SMP itu sudah memelihara 1 ekor sapi, ya, yang harus kita ladeni sapi itu, walaupun ketika itu musim hujan dan sebagainya, terutama ketika sedang ada les persiapan untuk ujian itu saya merasakan kewalahan untuk memelihara sapi yang mulanya 1 menjadi 2.
Oleh karena itu terakhir kita mengharapkan sapi itu akan jadi kita pakai sekolah. Tapi karena kepentingan-kepentingan sangat mendesak, maka sapi itu tidak bisa kita pakai sekolah sehingga dijual oleh orang tua untuk kepentingan istilah Balinya rumahnya tuduh, sehingga dia adalah digunakan untuk memperbaiki rumah ketika itu. Nah, situasi keluarga yang begitu artinya kembang kempisnya, ada harapan dari ibu saya almarhum yang sebenarnya adalah bekerja sebagai tukang membuat sokasi ya, jadi tukang anyam itu. Dia ahli menganyam, pada waktu itu belum ada tempat-tempat plastik seperti sekarang dan belum ada magic jar. Semua nasi orang di desa itu pasti ditempatkan pada sokasi namanya, yaitu terbuat dari anyaman bambu. Itulah keahlian ibu yang dikerjakan sehingga setiap saat saya meladeni ibu untuk bersama-sama. Pertama adalah membeli bambu untuk dikerjakan. Kedua adalah termasuk menjual. Ke seluruh daerah yang ada di sekitar Batu Riti itu kita pernah diajak oleh ibu untuk menjual, menukarkan sokasi itu atau barang-barang lain anyaman itu dengan beras, dengan barang-barang lain. Ya, nah perjalanan itu memberikan saya wawasan. Ternyata hidup itu adalah tidak semudah yang dibayangkan karena teman-teman banyak yang mudah hidupnya, tapi kita tidaklah harus berpikir kembali seperti ibu kita yang begitu menderita menghidupi kita sendiri. Disitulah tekad saya untuk melanjutkan studi ke Singaraja pada waktu itu, walaupun dengan pas-pasan. Sehingga di Singaraja sebenarnya saya memiliki orang tua yang dapat dikatakan membesarkan diri saya, yaitu Pak Made Hartano namanya. Pak Made ini banyak memberikan dorongan sehingga saya sendiri merasa berhutang budi kepada beliau ya. Sekarang beliau sudah pensiun. Karena dia sebenarnya adalah seperti memungut saya sehingga saya bisa melanjutkan ke perguruan tinggi ya. Setelah itu, setelah saya melanjut ke perguruan tinggi dengan dorongan beliau, saya memang menjadi di kelas itu selalulah anggap walaupun tidak terlalu terbaik adalah dipandang orang adalah akan menjadi orang ke depan. Sehingga dengan semangat itu saya karena kekurangan dana juga dari baru semester 2 kita sudah ngonor ya, ngonor mencari pekerjaan sebagai guru karena pada waktu itu ada SMP dan SMA SAR Singambara Raja itu yang sekarang menjadi Rumah Sakit Kertausada itu. Disitulah saya setiap saat untuk mencari tambahan uang untuk bisa makan. Yang penting bisa berjalan sekolahnya, sambil sekolah kita sambil mengajar, tetapi prestasinya syukurlah adanya lumayan. Di kelas itu luar biasa, kita termasuk kelas yang terbaik di dalam kelas itu. Terbukti ketika saya tamat langsung dipekerjakan oleh Pak Prof. Rinjin pada waktu itu ditempatkan di Universitas Paji Sakti. Nah perjalanan hidup saya yang sangat-sangat menyedihkan itu sebenarnya, tetapi di situ setiap saat, setiap ada perubahan saya berbangga dan saya tidak harus menjadi orang kaya ya. Saya berusaha menjadi orang kalau bisa adalah diteladani orang dalam kehidupan karena saya tahu bahwa kekayaan itu tidak kekal dan saya sendiri adalah orang desa, tidak akan mungkin menjadi orang kaya di kota ya. Yang penting saya bisa hidup, bisa makan, syukur. Sehingga setelah tamat SPG itu saya melanjutkan ke namanya dulu FKIP UNUD Singaraja. Karena saya tamatan matematika dan alam, jurusan matematika dan alam di SPG, Sekolah Pendidikan Guru di Singaraja. Tetapi apa yang saya pelajari di SPG itu tidak bisa digunakan untuk melanjutkan studi ke FKIP UNUD Singaraja karena saya terbendung oleh aturan pada saat itu bahwa
orang-orang SPG hanya boleh melanjutkan jika dia rata-rata hasil studinya itu 80 pada waktu itu. Setelah itu dia tidak boleh sembarangan mencari jurusan, terutama jurusan IPA tidak mungkin. Oleh karena itulah satu-satunya jalan pada waktu itu disarankan oleh Pak Made Artano di Singaraja, tempat kos saya sebenarnya di SPG, ya, sehingga saya diajak membesarkan anak-anaknya di situ di Banjarjawo, ya. Pada akhirnya saya ditunjuk untuk mencari jurusan sejarah, karena jurusan sejarah tidak ada peminatnya waktu itu. Karena dia tahu bagaimana saya harus mencari sekolah di sini sehingga dapat beasiswa. Pada saat itu ada tawaran beasiswa kering langka namanya. Jurusan-jurusan yang tidak ada yang peminatnya, tetapi negara membutuhkan, itu diberi beasiswa namanya beasiswa kering langka. Kering lagi langka, ya. Nah, oleh karena itu saya berpikir, apapun jurusan saya di SMA, kesenangan saya sebenarnya adalah matematika. Nah, karena matematika di raport saya itu adalah tidak pernah kurang dari 9, 9, 8. Nggak pernah kecil. Kalau ulangan itu ya, biasanya bagus-bagus, ya, karena itu adalah tidak perlu menghafal. Ya, itu adalah menggunakan kecerdasan, setelah itu latihan, menggunakan rumus seperti selesai. Ya, dan kita bisa mengembangkan rumus sehingga kita bisa mudah menyelesaikan persoalan itu, sehingga minat saya waktu itu adalah di jurusan matematika dan atau jurusan alam. Tetapi tidak bisa karena jurusan yang saya cari sebenarnya jurusan sejarah yang tidak saya sukai. Dari SMA tidak suka. Karena nilainya di SMP kebetulan mungkin gurunya ya 5. Tidak ada nilai 5 kecuali di raport itu adalah sejarah. Setelah itu juga di jasa dan termasuk di raport, ya, di SPG. Tidak ada nilainya 7 kecuali sejarah yang 7. Itu berarti terkecil selalu. Kenapa? Karena bagi saya dulu itu adalah kok sejarah itu sukar sekali, ya. Jadi menghafal, melekatkan di kepala itu sukar. Ternyata setelah masuk ke perguruan tinggi tantangan saya begini. Kalau saya sejarah aja tidak bisa, tidak berani, apalagi yang lain, ya. Oleh karena itu kita mencari sejarah, membaca dengan bagus. Ternyata sejarah yang diajarkan di FKIP UNUD pada waktu itu tidaklah seperti sejarah yang dibayangkan oleh kita pada waktu SMP atau SMA, menghafal, ya. Ternyata tidak ada menghafal. Kita tidak ada diajarkan tentang ajaran-ajaran sejarah yang diajarkan oleh guru kita di SMA itu. Semua kita diajarkan tentang kemanusiaan, tentang kecerdasan-kecerdasan yang berhubungan dengan ketuhanan, berhubungan dengan kemanusiaan, berhubungan dengan ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Sehingga di situ saya baru menikmati bahwa kecerdasan intelektual itu sebenarnya adalah luar biasa manfaatnya kalau belajar tentang sejarah. Tidak ada hafalan di situ. Itu semuanya harus menganalisis situasi, menganalisis kejadian, menganalisis budaya yang melingkupi, ya, menganalisis ideologi yang ada, menganalisis penguasa dan sebagainya. Oleh karena itu, di situ wawasan saya berkembang terkait dengan kemanusiaan. Nah, prinsip-prinsip dasar saya sebenarnya dalam kaitan dengan pendidikan itu, karena orang tua adalah petani seperti yang saya jelaskan tadi, dia adalah buta huruf, lahir di pedesaan, setiap hari kehidupan saya adalah bergaul dengan kekurangan, ya. Sekolah pun saya masih kalau di SMP itu adalah tertunda. Masuk SMP tertunda 1 tahun, baru melanjutkan ke SMP. Setelah itu masuk ke SPG, lanjut, ya, masuk ke FKIP baru itu adalah tertunda 1 tahun. Sehingga baru kita melanjutkan, sehingga sesungguhnya adalah pendidikan saya adalah tertatih-tatih karena banyak hambatan. Bukan karena kemampuan saya studi tidak bisa, tapi hambatan-hambatan yang terjadi adalah hambatan-hambatan ekonomi seperti itu, hambatan sosial dan sebagainya. Tapi niat saya untuk menyelesaikan studi agar bagaimana saya bisa menyelesaikan studi setinggi-tingginya,
itu adalah terus saya usahakan dengan berbagai cara untuk bisa melanjutkan studi. Nah itu. Nah oleh karena itu sebenarnya adalah sangat menyedihkan kalau saya berpikir tentang perjalanan hidup pendidikan saya dari SD, ya udah ada TK-nya, SD, SMP, ya SD-nya SD nomor 2 Banjar Bangli, ya SMP-nya SMP Loka Dharma, SMP Misbar, kalau Gerimis bubar lah itu ya, karena itu adalah seperti UT, universitas terbuka gitu kan, dulu kan di bayangan tidak baik. Ini adalah SMP terbuka karena tidak punya sekolah di situ. Tetapi di situ kita dibesarkan untuk belajar mandiri di desa sehingga kita lebih banyak diajarkan kerja fisik atau kerja mengerjakan hal berkait dengan pertanian dan sebagainya. Sedangkan SPG-nya sudah SPG negeri yang bagus, guru-guru saya itu sudah sangat luar biasa. Sebagian besar lebih banyak mengajarkan tentang nilai-nilai kemanusiaan, nilai sopan santun, penghormatan kepada orang tua, penghormatan kepada murid, menjadi guru yang baik. Oleh karena itu, sekolah saya di SPG itu adalah guru-guru saya adalah memberikan kenangan-kenangan luar biasa karena beliau memang adalah pendidik-pendidik yang memang mendidik guru. Sehingga mental saya dibesarkan oleh SPG terkait dengan bagaimana saya harus berkembang secara emosional untuk menyiapkan diri sebagai guru. Sedangkan kecerdasan intelektual itu memang adalah apa namanya itu, kecerdasan intelektual yang kita kembangkan itu sangat bergantung, terutama setelah kita ke perguruan tinggi lebih mengutamakan kecerdasan intelektual berhubungan dengan sejarah, bukan sebagai cerita sejarah, tapi kita ditantang untuk menjadi seorang sejarawan pendidik yang mampu menghasilkan bukan hanya cerita sejarah yang sudah ada, tetapi kita diharapkan mampu membedah cerita-cerita yang dibuat oleh orang yang kadangkala banyak menyesatkan orang dalam belajar sejarah. Disitulah kita ditantang untuk bagaimana seorang sejarawan pendidik mampu mendidikkan sejarah yang memang betul-betul mendidik, bukan hanya sejarah yang menyesatkan. Karena kadangkala ada sejarah yang menyesatkan karena fakta-fakta yang dibangun tidak ada fakta, sebenarnya tidak ada bukti, tetapi dibangun mendasarkan opini sejarah sehingga kadangkala kita diajak untuk berpikir ke situ. Oleh karena itulah maka secara intelektual saya dibesarkan di FKIP Unut Singaraja di jurusan sejarah. Ada tokoh-tokoh pendidik saya di situ. Pertama adalah ada Pak Profesor Dr. Gede Wije yang banyak memberikan keteladanan bagi saya karena saya lama sekali menjadi asisten beliau ketika beliau menjabat, ketika beliau sudah senior di jurusan dan saya baru datang. Demikian juga ada Profesor Dr. Nengah Bawat Maje yang banyak memberikan inspirasi. Walaupun ketika saya studi beliau sedang melanjutkan pendalaman penulisannya di Syahkuala ya di sana, sehingga dia adalah tidak terlalu banyak yang sempat mengajar saya, tetapi keteladanan beliau luar biasa secara intelektual untuk mendorong kita sebagai anak muda untuk melanjutkan studi. Terutama adalah Pak Gede Wijo mendorong saya untuk melanjutkan studi ke Universitas Gajah Mada, tantangan yang luar biasa yang mulanya saya anggap menyesatkan diri saya karena saya seorang pendidik yang masuk ke sana adalah masuk ke perangkap harimau karena saya harus di situ di Gajah Mada, Universitas Gajah Mada menjalani apa namanya matrikulasi, mencari ijazah S1 lagi setahun di situ, ambulan pada hal yang tidak didapatkan di FKIP Unmul Singaraja karena kita jurusan pendidikan sejarah. Sementara di situ sejarah murni, sehingga saya ke sana melakukan penjajakan sehingga sebagai orang pertama yang melakukan Gajah Mada itu. Tapi syukur guru dosen-dosen saya yang senior-senior banyak memberikan dorongan secara moral, terutama adalah almarhum Bapak Dr. Andus Mujiono dan Ibu Bu Mujiono, Bu Purnomo ya, banyak sekali memberikan kekuatan batin bagi saya karena dia seperti orang tua saya sebagai orang walaupun muslim tapi dia merasakan saya adalah anaknya. Demikian juga Pak Ketut Pugeh pada waktu itu, Pak Mustika Rai, Pak Teken Sare ya, Pak Bapak Sugiyarte ya, Mangku almarhum, setelah itu Juru Mangku Siase, Pak Made Sunado, semuanya adalah merasa
saya rasakan sebagai orang tua yang menuntun, sehingga yang mulanya begitu susah dalam mencari menyelesaikan studi ya, karena saya mencari sesuatu yang sesungguhnya seolah tidak mungkin. Tetapi karena saya adalah di situ sebagai pertama yang datang, sehingga di Gajah Mada saya banyak melakukan protes-protes, karena saya nyadar bahwa saya sudah dosen, tidak mungkin akan diapa-apakan di situ, dan dia akan ngerti bahwa saya mengatakan bahwa Gajah Mada terlalu banyak merugikan orang-orang melakukan pendidikan karena menggunakan aturan yang kaku ya, sehingga saya dites di situ, maka akhirnya saya dibebaskan beberapa mata kuliah dengan diberikan tugas-tugas, sehingga saya bisa lebih longgar mengerjakan tugas mengikuti S1. Tetapi di situ situasinya sedang ada reformasi, sehingga sulit sekali bagi saya untuk bergerak mencari hal-hal yang saya maui di situ. Mau kursus saja susah di situ, karena situasinya adalah terutama setelah jam 8 malam itu kita dilarang untuk keluyuran di jalan, walaupun ada hal-hal penting. Karena apa? Karena situasinya sudah tidak bagus gitu ya waktu itu. Di tahun 94 sampai 98 itu. Jadi sebenarnya saya berkeluarga, lahir 6 orang, tapi yang masih tersisa hanya 3 orang. Saya yang Made, Mbok meninggal ya. Yang nomor 2 adalah Nyoman Adnyane, Dr. Angus Nyoman Adnyane. Dia dulu adalah tugas di Denpasar, sekarang sudah ke LDikti ya. Dan yang ketiga adalah tidak studi, karena perempuan dia tidak mau studi dan dia tinggal di rumah pada waktu itu dengan ibu dan bapaknya, artinya menolong bagaimana kehidupan bisa berjalan dan saya bisa studi. Oleh karena itu adalah saya sangat berutang budi sekali dengan keluarga ya, terutama adik yang ketika saya harus melanjutkan studi di Gajah Mada, dialah menggantikan diri saya di Singaraja sebagai orang tua laki-laki, sambil dia mengambil studi di sini, mengambil jurusan matematika. Jadi Komang Adnyano itu ya adalah jurusan matematika. Jauh sekali belinya. Kakaknya jurusan sejarah, adiknya jurusan matematika. Dari perkawinan saya dengan Niwayan Bagiyasih, itu adalah seorang wanita yang lahir di Gunung Sari ya, Sepang sana ya. Kenal di sini, lah itu kita nikah, lahir 4 putri sebenarnya, semuanya putri, hanya saya yang putra, sehingga saya paling ganteng ya. Putri pertama itu namanya Desi Aryani, dia adalah kedokteran UNUD, sekarang mengambil spesialis bedah di Denpasar. Ya. Yang kedua adalah Iska Nopi Udayani, itu adalah juga dokter, dia sekarang sedang mengambil spesialis jurusan mata. Dari anak 2 ini ya, dengan mantu-mantu saya yang sangat-sangat baik ya, mengomponi lebih dari seorang anak ya. Saya lihat seorang bapak mempunyai anak laki-laki tidak sebahagia saya mempunyai menantu ya. Karena menantu saya begitu hormat, begitu sayang, menyadari bahwa bapak ini punya orang laki-laki. Oleh karena itu perlu pengayuman supaya merasa punya anak. Jadi yang pertama bernama Aan Jiwa Permana, Desi Aryani, sudah lahir 3 cucu ya, walaupun ada yang meninggal 1 masih dalam kandungan. Yang kedua Iska Nopi itu sebenarnya sudah ada 3 cucu, meninggal juga 1 yang pertama. Sehingga sekarang yang masih hidup sudah ada 5 cucu ya. Ada yang udah gede-gede. Yang paling gede itu sudah kelas 5 ya cucunya. Dengan yang paling kecil itu baru bisa berjalan ya. Nah, dari anak-anak dan cucu itulah sebenarnya menghibur saya, sehingga saya merasa sangat-sangat ingin hidup panjang setelah ada cucu-cucu itu. Tambah lagi setelah saya
angkat sebagai guru besar, nampaknya adalah banyak sekali hal yang harus dilakukan ke depan. Semoga ada umur panjang. Nah, itu terkait dengan apa, pendidikan dan keluarga saya yang bisa saya jelaskan. Oleh karena itu, maka kalau dalam kesempatan ini mungkin ada omongan saya, oh Pak Pagar tidak emosionalan dia, tapi dia emosi gitu ya. Ya, niat saya sebenarnya tidak emosi, tetapi rangsangan-rangsangan tertentu kadangkala kita juga emosi. Tetapi ketika kita menyadari kembali dengan merenung dan dengan berdoa, kita akan ketemu, oh itu salah saya, di situ salah ya. Nah, oleh karena itu kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional bagi saya itu adalah yang lebih sulit dikendalikan dibandingkan dengan kecerdasan intelektual yang bisa dipelajari. Nah, sebagai orang desa, sebagai orang kampung, sebagai orang yang tidak punya siapa-siapa, saya bisa sampai ke guru besar ini adalah mungkin terlambat. Kalau saya lihat dari segi seandainya saya punya penuntun lebih di keluarga saya sendiri mungkin 20 tahun yang lalu saya sudah bisa menjadi guru besar gitu. Tapi karena kita adalah berjalan seolah-olah bagaikan layangan terkatung-katung, pengendali kita adalah kembang kempis gitu, dan tidak ada memfokuskan sehingga perlu. Bahkan kalau perlu difokuskan oleh seseorang yang mampu memfokuskan akan lebih cepat. Oleh karena itu teman-teman yang mungkin ya berkeinginan menjadi guru besar dan lain sebagainya, jangan belajar dari Pak Pageh itu ya. Pak Pageh lama, terlalu lama, tua itu ya. Lebih baik belajar dari teman-teman yang guru besar muda, bagaimana saling membimbing satu dengan yang lain, karena guru besar itu sekarang kan tren. Kalau zamannya Bapak guru besar itu tengah. Bapak pun jika tidak Pak Rektor, Pak Nyoman Jampel dan teman-teman ya, mendorong deh, usulkan deh, karena ini kepentingan lembaga. Mungkin Bapak juga tidak semangat mengusulkan, bahkan merasa tidak pantas saya gitu ya. Tapi karena teman-teman sudah menganggap pantas dan teman-teman sudah mengusulkan dan sebagainya, sehingga saya semangat. Udah lebih dari 3 bulan kita kerjakan ya, sambil menunggu jurnal yang kita bikin, setelah itu sudah diakui. Ya, tidak lama. Oleh karena itu tantangan saya mengusul guru besar itu tidak terlalu sulit sebenarnya, karena lembaga membantu. Ya, sebenarnya bantuan begitu yang diharapkan, bukan bantuan-bantuan lain oleh Pak Pageh, karena Pak Pageh itu adalah berjalan sendiri, tidak punya siapa-siapa, kebetulan punya rektor yang perhatian sehingga dia bisa bisa menjadi guru besar. Seandainya rektornya bukan Pak Nyoman Jampel dan tidak situasinya seperti dorongan lembaga yang mengadakan, mungkin Pak Pageh belum dan tidak akan menjadi guru besar gitu ya. Nah, kalau kita lihat, tadi sudah saya jelaskan, asal-usul saya adalah dari pedesaan. Saya melihat guru SD, ini dari guru SD dulu, bukan dari dosen ya. Guru SD itu adalah seperti hidupnya itu adalah berstatus, nyaman, menyenangkan ya, dipandang oleh masyarakat. Sehingga guru-guru SD yang kos di desa saya pada waktu itu, nah, terutama ada bapak-bapak dari luar desa yang kos di situ ya, ngajar di Banjarbangli tapi kos di Gunung Kangin gitu ya. Ada Pak Swastra pada waktu itu, ada Bu Dayu gitu ya. Kita lihat adalah jadi guru itu menyenangkan. Tak ada hubungan melihat apa-apa. Tapi dari menyenangkan itu kita juga melihat bahwa guru itu adalah, kalau istilahnya di desa itu, guru itu kan patut ditiru dan digugu. Ditiru dan digugu itu penting. Oleh karena itu maka dorongan saya untuk pergi menjadi pendidik ya, pergi ke sekolah yang menjadi pendidik, pertama adalah memang melihat guru itu adalah luar biasa, ada pengabdian, ada penghasilan, di situ punya gaji kan. Setelah itu saya berangkat untuk ke Singaraja mencari SPG. Pada waktu itu di tahun 78 sulit sekali mencari sekolah yang namanya sekolah keguruan SPG itu. Saya mencoba melamar 2 dek ya, supaya tahu di tahun itu mencari Singaraja dan mencari Denpasar. Keduanya lulus. Kalau di Denpasar nomor saya nomor 1174.
1194 lulus di Denpasar. Ada teman yang melihat pengumumannya, nah, namanya Dekman, namanya teman pada waktu itu ya. D pengumumannya lulus, dilihat ya. Nomor dia ada, ini nomornya jelas ya. Tapi banyak yang kita ajak mencari tidak lulus. Setelah itu di Singaraja nomor D datang teman Pak Made Master namanya, kerja di sini tapi di Busung Biu, lewat ke sini melihat dia ada pengumuman. Nomor 301 lulus di Singaraja. Di situ saya berpikir, saya kuliah ke Singaraja atau ke Denpasar. Ya, kebetulan pada saat itu kan anak-anak muda kan masih punya gebetan itu ya. Saya berpikir, seandainya gebetan saya ke Denpasar, saya ikut ke Denpasar, saya tidak akan studi. Pasti kan warawiri mau pacaran aja kan. Andainya saya ikut ke Denpasar akan itu terjadi dan saya tidak punya uang banyak, keluarga saya miskin. Maka saya lebih baik memilih ke Singaraja. Singaraja sendiri, teman-teman semuanya ke Denpasar, ada mencari sekolah agama Hindu kan, ada mencari SPG, ada mencari SMA. Saya ke Singaraja sendiri. Di Singaraja waktu itu kan jalan dari Baturiti ke Singaraja masih jarang sekali ada rumah. Itu masih lebat sekali ya. Di daerah Wonogiri dan sebagainya itu masih hutan belantara, jarang sekali ada rumah. 1-2 aja. Di daerah Pumahan itu hanya 1-2 aja ada rumah. Dari atas tidak ada itu. Masih sawah menguning pada waktu itu ya. Di tahun 78 itu. Saya ke Singaraja itu sendirian. Nah disinilah saya di Singaraja itu baru tahu, oh ternyata di Singaraja itu juga kota. Bayangan saya di Singaraja itu adalah desa. Ya, pikiran saya seperti di daerah Tabanan di daerah-daerah saya itu. Ya, agak kota lagi sedikit lah. Nggak luwes lah pikiran saya. Ternyata Singaraja itu luar biasa. Oleh karena itu di Singaraja saya pertama-tama tinggal di Kacamada 20 situ ya, rumahnya almarhum Sogate ya. Itu barang berapa saya tinggal sekitar 4 hari. Setelah itu baru ke rumahnya Pak Made Artana itu. Jadi niat saya yang utama mencari dunia pendidikan itu karena pertama itu melihat kemiskinan orang tua itu harus kita ubah. Cara jalan mengubah adalah pendidikan. Pendidikan yang kita jalan ubah adalah harus kita sukai juga, yaitu pekerjaan sebagai guru adalah menyenangkan. Bukan saya melihat uangnya jadi gurunya itu pada waktu itu ya. Walaupun sekarang setelah jadi dosen ternyata uangnya kan lumayan juga. Jadi guru juga lumayan ya karena pemerintah telah memperhatikan guru gitu. Oleh karena itu motivasi saya menjadi seorang anggaplah pendidik gitu ya. Itu adalah bertumbuh dari lingkungan seorang guru, walaupun orang tua saya buta huruf dan bukan orang guru dan sebagai petani kecil yang tidak mengerti. Ketika saya harus melanjutkan studi ke Singaraja, justru orang tua itu sakit perut. Ya, mulas perutnya itu sakit dia karena dia merasa kemana anak yang dia. Karena anaknya meninggal, saya, adik saya meninggal, adik baru hidup lagi kan, setelah itu lahir lagi meninggal, baru ada adik satu lagi baru hidup. Jadi setengahnya meninggal, setengahnya hidup. Saya satu-satunya harapan di rumah karena tidak ada orang lagi karena saya yang paling gede ya sebagai tumpuan ibu yang diajak bekerja dan sebagainya. Terus meninggalkan studi, sehingga dia merasa seperti kehilangan dan sakit karena penghidupan mereka hanya menganyam sebuah anyaman sokasi itu. Ya. Nah, oleh karena itu saya ke Singaraja mencari waktu itu adalah satu pilihan. Saya tidak mengerti. Mungkin Tuhan sudah mengarahkan saya harus ke Singaraja pada waktu itu. Sehingga saya ke Singaraja, kalau ke Denpasar bayangan saya rumahnya mahal. Pergaulannya mungkin karena ada gebetan di situ akan menjadi tidak bagus. Karena teman-teman semuanya di situ kan. Sehingga saya ke Singaraja. Kos pun saya biasa mencari tidak mau mengumpul dengan teman-teman yang seasal dan sedaerah. Kenapa saya berpikir kalau ketemu dengan teman-teman seasal saudara itu ngerumpinya banyak, setelah itu tidak akan belajar, tidak punya pergaulan lagi. Kita tidak punya tekanan-tekanan tertentu sehingga kita bisa berusaha untuk mengubah diri. Di Jogja juga begitu. Kalau teman semuanya ada di G berapa itu? G6 apa G9 di Kuningan itu ya tinggal semua orang Bali ngumpul di situ. Saya tidak, saya pindah ke Sagan. Mencari kos baru sendiri di situ. Walaupun pada akhirnya ya banyak juga orang Bali ngumpul di situ.
Kenapa demikian? Karena kita akan lebih mudah bergaul dengan orang lain di luar ketimbang kita bergaul dengan orang-orang kita di luar itu. Mudah memang, tetapi masih tetap ada silang pendapat di antara kita dan terjadi saling mendaugan di situ dan paling main ceki aja akhirnya kan, atau main gaplek dan sebagainya. Oleh karena itu motivasi saya menurut pendidikan ke Singaraja khususnya pada akhirnya terus anggaplah adalah bisa melanjutkan ke FKIP pada waktu itu berkat bantuan beasiswa ya, sambil mencari kerja di sini. Setelah itu karena ada dorongan dan wajib ke S2 ya, saya terpaksa harus cari kemana itu. Pilihannya waktu itu adalah ke UI, ke Bandung, Yogyakarta. Ya, maka saya pilih Yogyakarta. Karena Yogyakarta itu terkenal sekali pada waktu itu ada sejarawan Sartono Kartodirjo ya, Pak Kundu Wijoyo, ya, itu yang sering kita baca buku dan lain sebagainya, menarik sekali ketemu dia, sehingga setelah di Yogyakarta kita ketemu di situ, sehingga ternyata kita ngapain kamu di mana, ada kelihatan sekolahmu ini, mana itu STKIP kan, sudah STKIP, nggak ada kelihatan namanya. Nah, sehingga saya sebenarnya adalah ingin jadi pendidik, tapi pendidik yang memang kalau ada murni yang kita tidak tahu, kita cari murni. Setelah kita ke murni ternyata adalah di murni adalah hanya merasa kurang juga. Karena metodologi yang seharusnya ada heuristik kan, mencari sumber kritik, setelah kritik itu mengkritisi, ilmu kritis harus berjalan. Ya, interpretasi, menafsir, kalau sudah menafsir kan sudah ada kebenaran apa sesuatu data kita bisa menafsir, baru menulis. Ketika kita harus melakukan kritik kan ilmu kritis harus ada. Oleh karena itu saya memutuskan pergi ke Gajah Mada, padahal ke Denpasar ya, bukan ke Gajah Mada lagi. Karena Denpasar itu kajian budaya itu ilmunya kritis. Sebenarnya ilmu yang digunakan sebagai bekal untuk menuliskan sejarah. Sejarahnya tetap sejarah pendidik. Jadi dorongan saya untuk mencari pendidik itu pada awalnya adalah ingin karena melihat lingkungan pendidik yang ada di daerah kita atau di sekolah kita ternyata ada gengsi di situ ya. Saya tidak mengerti ada uangnya berapa waktu itu ya. Yang penting dapat gaji, enak sekali rasanya hidup, ada gaji kan itu. Kedua adalah guru SD yang mengajar saya itu sebagian besar juga adalah dari daerah asal, sehingga kita melihat keadaan-keadaan yang berhubungan dengan keguruannya itu sudah luar biasa. Sehingga saya mencari guru ke Singaraja. Saya menjadi guru pertama, ya menjadi dosen pertama itu di Universitas Panji Sakti. Karena kita tamat dalam angkatan itu, Panji Sakti baru didirikan di tahun 86 itu. Saya sebagai angkatan yang dianggap terbaik lulusannya waktu itu, langsung diambil untuk menjadi pionir membangun Universitas Panji Sakti. Sehingga saya bekerja siang malam pada waktu itu untuk mendirikan Panji Sakti itu. Walaupun demikian saya diangkat di sini, sudah datang orang baru, kan orang dalam biasa itu kan, yang harus menggantikan saya di situ, sehingga di situ kita terima kasih kan gitu, kita ke Undiksa tanpa harus, belum gaji turun di Undiksa sudah harus meninggalkan di situ, karena di situ sudah ada orang pengganti, secara struktural kan harus diganti. Oleh karena itu apapun alasannya saya harus berangkat dari situ, dan Panji Sakti adalah menjadi jalan saya untuk menjadi dosen pertama. Dari situlah saya ngelamar ke STKIP, waktu itu kan masih FKIP ya. Jadi pertama gagal, kedua baru lulus. Baru akhirnya saya menjadi pendidik di sini, sehingga saya selalu dibesarkan oleh lingkungan-lingkungan yang sebenarnya adalah banyak orang cerdas di sini, sehingga saya menoleh orang-orang cerdas itu. Ya. Jadi setiap tulisan orang itu kita baca, kalau orang dosen kita ya, atau orang-orang Undiksa itu. Kenapa? Karena di situ orang apapun. Seperti waktu itu Pak Tirte misalnya kan banyak sekali menulis hal-hal yang berhubungan dengan yang perlu kita pelajari, karena dia banyak menulis tentang filsafat. Jadi sebagai pendidik itu memang membutuhkan, bagi saya itu adalah bacaan banyak dan sebagainya, tetapi latar belakang menjadi pendidik itu ya itulah yang bisa saya jelaskan. Ada latar belakang
lingkungan, sosial kultural sebenarnya. Kerinduan pribadi saya menjadi orang yang dihormati. Karena saya sebagai seorang petani kecil ya, tetapi sebagai seorang petani kecil yang mempunyai cita-cita itu kan harus diwujudkan dengan studi. Oleh karena itu studi yang saya pilih adalah studi jadi guru. Jadi guru adalah sebagai latar belakang lingkungan melihat guru baik di desa itu. Setelah itu, setelah di kota, kalau saya mau jadi guru dan jadikan dosen sementara kan, harus berpikir dosen. Guru kan setingkat mungkin di dosen itu tantangannya adalah di akademik. Mulai berpikir akademik sehingga ketika saya masuk ke Undiksa sebenarnya sudah siap berpikir secara akademik karena kita sudah bergaul dengan orang-orang yang mapan ya, yang mampu, baik Pak Rinjin waktu itu, Pak Rai ya, dan teman Pak Prof Bawo, Prof Gede Wije dan sebagainya ya, serta dosen-dosen saya yang senior pada waktu itu setiap saat memberikan masukan-masukan, memberikan buku dan sebagainya. Sehingga pendidik pilihan terbaik bagi saya dan memang kebetulan akhirnya anggaplah kita tumbuh dan berkembang dan mendapat anugerah di Undiksa, Universitas Pendidikan Ganesha ini. Saya sebenarnya adalah berkeinginan ya, namanya ingin boleh kan itu. Nanti setelah kita ini kan barusan kan kita ingin mengembangkan secara akademik misalnya adalah karena saya orang kajian budaya ya, saya sudah menanyakan beberapa teman untuk mengumpulkan menjadi satu tempat diskusi lah, yaitu diskusi masalah hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan culture study itu kan di bidang pendidikan, di bidang politik, ekonomi, sosial, itu studi tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan kebudayaan dalam tanda petik arti luas termasuk pendidikan dan sebagainya. Terutama adalah berkeinginan teman-teman kan banyak. Kalau tamatan kajian budaya sulit untuk menjadi guru besar. Ternyata tidak sulit ya. Asal kita mau dan kita punya keinginan sebenarnya tidak sulit. Saya berkeinginan untuk selanjutnya dalam kaitan dalam jangka pendek ini membantu teman-teman agar cita-cita Pak Rektor itu terwujud ya. Mendorong teman-teman yang kajian budaya itu agar segera menulis dan membuat suatu rancangan agar mengusulkan diri ke guru besar. Tapi persiapan awal ke depannya itu saya sebenarnya bercita-cita untuk membuat sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat memang ya. Yayasan sudah kita siapkan secara keluarga, ada Yayasan Ketut Asin, yayasan saya bangun di 2 tahun lalu untuk menyangga kegiatan-kegiatan pendidikan karena kita di rumah mempunyai tempat les dikerjakan oleh adik-adik di rumah yaitu sekolah lingkungan, sekolah alam ya. Kalau di sini kan Trite Keranenya itu THK satunya sekolah lingkungan, di situ dengan alam belajar sesuatu untuk mempersiapkan menjadi orang-orang yang bisa bergaul secara kemanusiaan tapi alam sebagai dasar untuk pendidikan. Yayasan ini bernama Yayasan Ketut Asin ya, yayasan dari ibu saya ya, untuk mengingatkan bahwa kita ada terlahir dari seorang ibu yang buta huruf. Bukan bapak saya pilih karena bapak pendidikan dan namanya sarjana, nanti adalah membacikan ya untuk mengingatkan ibu. Karena oleh karena itu diberi nama Ketut Asin. Ini adalah gagasan kita secara keluarga, terutama adik saya yang semangat untuk itu, menjadikan rumah tempat bebas siapa aja datang ke sana untuk belajar hal yang berhubungan dengan alam. Sehingga ada ponakan di situ yang mempunyai tempat kursus sederhana sehingga kedepannya kita isi. Sebagai seorang guru besar kita harapkan punya kreativitas di situ untuk masyarakat. Sehingga di situ nanti akan menjadi pusat belajar bagi anak-anak di desa terkait dengan kehidupan yang sederhana saja. Kita harapkan nanti ada teman-teman yang kita ajak menyumbang tulisan-tulisan kecil untuk pendidikan di pedesaan, yaitu yang namanya ya sebenarnya bukan sekolah ya, pendidikan tanpa sekolah. Ya, pendidikan menghenakkan nilai-nilai dasar kemanusiaan kebalian itu hidup, tetapi tidak seperti sekolah formal itu. Kita harapkan nanti ketika dia keluar dari desa, dari rumah dan sebagainya, dia menjadi orang baik.
Dalam arti orang mengerti lingkungan, orang mengerti bergaul dan sebagainya. Sedangkan secara intelektual nanti dia akan dapatkan di mana dia studi dan sebagainya. Yayasan ini kita siapkan ya, sudah isi papan di rumah, sudah ada adik yang menyiapkan itu ya. Tanggal 25 ini kita akan mengadakan pertemuan di situ dengan teman-teman khusus untuk sampah nanti. Kita akan dulu ada ipar saya sedang studi di UNUD, dia mengambil tentang bagaimana sampah dikelola dengan baik sehingga tidak merusak hulu-hulu sungai yang nantinya akan mencemari di daerah lain karena kita ada di daerah hulu ya. Sehingga di situ kita bangun kesadaran, dan ponakan saya kebetulan adalah ponakan dari adik saya yang istri punya anak itu sarjana kesehatan masyarakat. Dia adalah juga bergerak di bidang hal memperdayakan masyarakat agar sadar lingkungan. Karena itu terpenting kita ajarkan bahwa hidup kita ini sebenarnya adalah karena anugerah pohon. Kalau saya belajar dari peradaban air itu, yang karena kan belajar dari pohon, apapun sebenarnya pohon dasarnya. Oleh karena itu pohon tidak bisa diabaikan. Pohon tidak berguna apa-apa kalau tidak ada sinar matahari. Pohon baru berguna kalau ada matahari. Prinsip dasar ini kita ajarkan sehingga dia akan menanam pohon menghormati matahari. Karena matahari itu di Bali disebut Sang Hyang Raditya kan, matahari. Karena matahari dan pohon itu berhubungan. Tanpa matahari pohon tidak berguna, tanpa pohon matahari pun tidak berguna. Itu namanya Bapak Kase Ibu Pertiwi kalau kita sederhanakan di Bali. Inilah kita ajarkan kepada adik-adik sehingga apa alasannya? Dari situ kita ajak mereka menghayati dirinya untuk menarik nafas. Menarik nafas, apa yang saudara tarik? Oksigen. Kemudian dia menghayati oksigen dari pohon. Silakan bayangan pohon. Dia nanti ngurus dirinya sendiri ya. Tarik nafas karena oksigen kamu hidup. Kita ajak makan di situ, makan daun-daunan. Dari mana? Ada apa di daun itu? Oh, itu dari matahari, fotosintesis dan sebagainya. Dengan demikian sekolah alam ini adalah belajar sebenarnya menghayati. Dan nanti hakikatnya yang keluar adalah menghayati pohon, menghargai pohon, sadar diri hidup dari pohon, bernapas dari pohon, tetapi dia tahu pohon dan matahari tidak dilupakan. Termasuk di situ ada angin, ada panas, karena energi itu dihasilkan oleh pohon. Apapun yang kita makan sebenarnya awal dari pohon. Nah, sekolah ini kita harapkan ke depan seperti itu. Tapi sebagai bagian dari Uniksa, saya sudah menyiapkan sebenarnya ada beberapa buku yang kita harus terbitkan kan sebagai tanggung jawab akademik kan itu. Buku sudah siap tinggal terbit. Karena kalau terbitkan kemarin tidak berguna gitu ya. Saya masih mikir itu kan. Sudah ada filsafat sejarah saya tulis sehingga adalah manfaatnya untuk mengajar dan beberapa buku yang kita akan terbitkan di samping sudah terbit ya. Tapi saya tidak pernah berpikir ini terbitkan untuk ini, tidak ada begitu. Ini berguna untuk saya dan untuk mahasiswa saya terbitkan. Dibantu atau tidak? Ya, biasanya kan ini ada baru terbit, nulis. Saya tidak bisa begitu. Tulis saja nanti kalau ada dibantu, ya silakan. Kalau tidak, tidak. Ya, masuk jurnal misalnya kita orang berlomba-lomba minta bantuan ke lembaga, saya sudah merasa dibantu karena jadi dosen aja sudah kan. Saya tidak minta. Kalau minta itu kan gampang karena saya Q1 itu kan bisa dari suruh-suruh oleh Pak WR dan Pak Rektor. Ini kamu udah ngambil bantuan ya sudah cukup karena sudah terbit kan. Nah, sedang sambil menunggu ini kan sudah terbit kan. Itu kan sebenarnya administrasinya tinggal minta uang sudah dapatlah dikasih. Dan pasti dikasih dan memang akan dikasih itu. Tapi tidak masalah karena itu adalah bagian atau bentuk dari kesadaran kita bahwa itu kewajiban. Karena kita sudah dikaji, sebenarnya kan kewajiban itu. Sehingga ke depan saya mengharapkan adalah tumbuh di sini adalah kesadaran baru untuk mengembangkan bahwa mengembangkan diri bukan hanya mendasarkan diri kepada tren umum itu, harapan saya. Ya, jadi kesadaran kritis itu tumbuh. Karena kesadaran kritis itu kan sebenarnya adalah kesadaran yang didasarkan oleh kritik kemapanan. Kritik kemapanan. Apa yang kita anggap sudah baik belum selamanya baik. Ya, misalnya contohnya saya sederhanakan. Harmoni itu misalnya kan semuanya sudah menganukan harmoni. Betapa baiknya sekarang. Satu ketika jika harmoni dimanfaatkan
harmoni, harmoni. Tidak ada boleh melawan, harus harmoni. Maka akan menjadi lain artinya. Dengan demikian maka kesadaran kritis itu adalah kesadaran yang tumbuh dalam menganalisis kemapanan. Kalau kemapanan yang sudah dianggap baik itu ternyata nantinya adalah mendominasi, mengakibatkan rakyat tidak baik, kita harus dikritisi. Oleh karena itu sulit sekali bagi saya sebagai seorang akademisi di bidang kajian sejarah, beda dengan sejarah murni. Pendidikan sejarah beda. Sejarah atau sastra sejarah berbeda kan. Kajian sejarah itu mengkaji sejarah itu sendiri. Berarti hal yang berhubungan permasalahan sejarah harus kita kaji. Karena mengkaji kemapanan selalu nanti akan benturan dengan apa yang sudah dianggap benar, ternyata salah. Nah, contoh pidato pengukuhan saya sederhananya saya beri contoh satu. Orang semua nyebut Catuspada kan? Kalau kita analisis ya kritis, bukanlah Catuspada. Kalau Catuspada itu kan baru 4. Ya, utara, selatan, timur, barat. Harus ada naik turun lagi satu. Sehingga menjadi Sadpada. Ketika saya menyebutkan Sadpada ini ngai-ngai gitu ya. Itu kesadaran kritis. Karena kebenaran itu harus disampaikan. Walaupun pada akhirnya diterima ada tidak urusan lain itu kan. Ini loh kebenarannya gitu. Itulah kesadaran kritis yang sebenarnya tugas seorang sejarawan untuk menjelaskan. Kedepannya kalau saya mengkritik bukanlah ingin menghancurkan, tidak. Tapi ingin memberikan sesuatu ini yang benar. Mau diikuti atau tidak, bukan tanggung jawab akademisi itu, tanggung jawab politisi itu ya. Oleh karena itu sering saya misalnya memberikan ceramah ya atau podcast dan sebagainya. Ini loh kebenaran sejarahnya, mau diikuti atau tidak, gimana memaksa? Karena yang bisa memaksa itu adalah hukum, politik kan, kekuasaan. Lalu kalau tidak mau mengikuti, tak sikat dengan apa? Aparat misalnya yang bisa kan. Kalau akademisi nggak bisa. Kesadaran kritis itu adalah bertumbuh dari dalam diri. Kalau nanti orang lain mau bertumbuh, massa yang merespon baru kan bertumbuh jadi gerakan politik, gerakan massa. Tidak apa-apa. Kalau orang akademisi mengkritisi tidak akan ngangkat dan ketel istilahnya ya, hanya bertumbuh di kepala kita kesadaran-kesadaran yang pada akhirnya lama nanti baru akan menjadi sesuatu. Sekarang kan bersaing. Ya apa tidak? Ya tidak, ya tidak. Kalau kesadaran kritis itu begitu. Lama nanti walaupun benar, karena melaksanakan kebenaran dengan jalan yang salah itu akan berakibat fatal juga ya. Jadi kita harus hati-hati karena berhubungan dengan politik kadang-kala adalah sangat riskan sekali karena banyak kepala yang akan tercederai walaupun benar. Banyak kepala juga akan terganggu kan. Nah, oleh karena itu kita hati-hati. Kebijakan itu penting bagi seorang akademisi, tidak harus menyampaikan kebenaran itu, kalau benar sampaikan benar apa adanya, harus dikemas dengan hal-hal yang bisa memberikan rakyat pendengar penghayatnya adalah landuh istilah Balinya ya. Ya labdo karyo senang bekerja, landuh ya berbahagia dia hidup sehingga tidak terlalu konflik dalam batin kita. Kalau saya kira adalah apa yang sudah dilakukan Pak Rektor itu sudah tinggal melanjutkan ya. Semoga Rektor kita selanjutnya ya, Prof. Dr. Wayan Lasmawan MPD bisa melanjutkan hal-hal yang baik. Tentu akan membutuhkan kreativitas lagi. Setiap zaman akan membutuhkan tantangan baru ya, selalu. Ideologinya adalah saya kira akan berlanjut terus. Ideologi Tritekrano itu adalah ideologi universal, tetapi penerapannya adalah bersifat kondisional. Oleh karena itu selalu terus ada reorientasi terhadap hal-hal yang sesuai dengan kepentingan zamannya atau kepentingan Undiksa sesuai dengan tantangannya. Kalau nanti misalnya Undiksa dari sekarang BLU menjadi BH, itu tentu orientasinya berbeda. Keharmonian itu sedikit harus disesuaikan dengan badan hukum itu, gitu ya. Kalau gitu nanti rusak lembaga orang di sini. Tidak ada yang berhenti, pantarai, segala sesuatu itu mengalir. Nikmati bagian dari hidup kita. Asal kita adalah memang harmoni jadikan dasar, tidak dasar berpikir itu ruang saya, itu kelompok saya, itu menguntungkan, itu merugikan. Saya kira harmoni itu akan
menjadi dasar bertumbuh Undiksa. Kenapa demikian? Ke depan pikiran saya begini. Undiksa itu masih harus tetap mengkompetisikan yang hal-hal bersifat lokal ini ke dunia internasional. Sehingga kita sebenarnya kan salah satu lembaga perguruan tinggi di Indonesia yang berusaha mengangkat ideologi lokal menjadi ideologi global. Secara teoritis dalam kajian budaya itu namanya global, lokal, global ya. Mengglobalkan yang lokal atau melokalkan yang global atau mengglobalkan yang lokal. Karena Trihita Karana itu adalah sesungguhnya, ya kalau saya jelaskan dari segi sejarah, ya ini sejarah kan, tafsirnya nanti kan lain. Itu tidak lain dari peradaban air yang telah bertumbuh di Asia Tenggara jauh sebelum agama Hindu datang ke Bali. Bayangkan itu. Lalu jadi jejak sejarahnya, ya. Peradaban air itu yang menumbuhkan ideologi Trihita Karana. Peradaban air artinya adalah air dianggap sebagai aset terpenting. Kalau sekarang kan peradaban uang kan, peradaban kapitalis, itu peradaban ekonomi pasar. Peradaban air. Air adalah hal yang terpenting dalam hidup, yang tidak tergantikan dalam pandangan manusia pada zamannya. Di Asia Tenggara, bukan hanya di Bali. Setelah itu di Bali kita lihat sisa-sisanya karena air sebagai bagian, ke depan itu Undiksa harus berpikir di situ. Jadi bukan hanya berpikir ekonomis saja, tetapi juga berpikir peradaban air itu. Karena air tidak bisa kita pungkiri, kita harus hidup. Kalau kita lihat penanda-penanda peradaban air akan menghilang, misalnya di pantai utara Bali, banyak sekali sungai mati ya, tanpa air. Itu berarti peradaban airnya mulai menjauh. Berarti bagaimana di masa lalu hutan dipelihara sebagai pelinggih dan katon. Tempat dari Betara Wisnu bersembunyi kan. Sehingga juga kayu disebut polengi kan. Itu sebenarnya adalah peradaban air. Ya, animisme, dinamisme itu sebenarnya adalah kata untuk menyederhanakan pemahaman peradaban air yang sesungguhnya peradaban air itu adalah melihat hulu. Hutan sebagai sumber air. Sehingga hutan belantara itu akan dihuni oleh makhluk-makhluk besar. Oleh karena itu makhluk besar dimitoskan sebagai makhluk-makhluk mitologi kan. Misalnya adalah harimau. Pasti hutan belantara tempatnya. Gajah, singa, naga, ya, burung Garuda. Itu semua burung-burung besar yang besar itu pasti membutuhkan hutan belantara. Tidak mungkin Garuda itu adalah bertengger di semak-semak ya. Tidak mungkin gajah itu hidup di kebun yang tanpa ada pohon. Oleh karena itu apa makna yang terkandung di baliknya? Sebenarnya adalah itu bagian dari peradaban air. Dengan pohon gede-gede, binatang gede-gede itu berarti hutan belantara. Berarti pelinggih Betara Wisnu banyak. Maka akan terjadi air terus mengalir, air terus tersimpan di hutan itu sehingga keluar sebagai air di danau, air di sungai, mata air kan. Karena dari mata air itu akan memunculkan sawah. Dari sawah itu kan muncul cari terseri menjadi kehidupan. Sumber kehidupan agar itu sustainable, berlanjut selama-lamanya, itulah menjadi peradaban air. Nah, oleh karena itu Trihita Karana ke depan sebagai bagian dari lokal, hubungan dengan dunia itu dalam mengharap go green itu adalah ideologi dunia, bukan hanya ideologi kita Bali dan Undiksa dunia, maka kita harus mampu mengelingkan Trihita Karana bagian dari go green internasional sehingga kita sebenarnya adalah THK 1, baru THK 1-nya itu kita lebih daripada go green. THK 2, ya, hubungan manusia dengan manusia, bagaimana itu menjadi memandang manusia yang memang manusiawi, ya, bukan aset politik dan bukan aset ekonomi. Setelah itu hubungan manusia dengan Tuhannya. Bagaimana agar manusia memang bertuhan, tumbuh dari dalam dirinya, dari dalam Tuhan dalam dirinya, bukan ditumbuhkan oleh orang lain.
Kalau bertuhan ditumbuhkan oleh orang lain kadangkala adalah semu. Ya, kepura hanya untuk mengisi rasa malu tidak kepuluh, tapi tidak untuk bersemayang seperti seharusnya bersemayang. Oleh karena itulah ke depan Trihitakarana sebagai basis dari Undiksa itu akan kompetitif. Kompetitif untuk dunia internasional dan kompetitif untuk masyarakat pendukungnya. Sehingga tidak ada alasan bagi orang yang ada di Bali, apalagi di Indonesia, menolak Trihitakarana. Karena itu peradaban air, kalau kita kemas dalam bentuk peradaban air. Tapi kalau kita lokalkan bawahnya hanya ke Bali, jangan-jangan nanti adalah kita justru menjadi mengecil, ya. Air, kalau kita tempatkan di peradaban air, bukan hanya peradaban landscape, lingkungan saja, karena lingkungan kan kadangkala kalau lingkungan sudah bagus, ya sepertinya taman-taman yang digundul, dipotong begitu dengan tipe stepa dan sebana itu seolah-olah itu dianggap peradaban air. Bukan di situ, bukan green itu yang diharapkan dalam Trihitakarana. Peradaban hutan belantara itu. Peradaban penghijauan paten menggunakan hutan sehingga berpengaruh terhadap iklim, berpengaruh terhadap air gitu ya. Nah, oleh karena itu ke depan kita harapkan Undiksa dalam bertumbuh menjadi lembaga yang memang bukan menggurui ya, menjadi contoh bagi orang sesuai dengan harapan Pak Rektor kan sudah sangat luar biasa. Ya, disambut nanti oleh rektor baru sehingga bertumbuh, berkembang Undiksa ini seperti yang kita lihat 5 tahun terakhir kan grafiknya terus semuanya meningkat. Guru besarnya meningkat, saya kecipratan ya menjadi guru besar. Demikian juga ya kita sudah lama diberikan remon ya oleh lembaga itu adalah luar biasa. Lembaga lain belum tentu dapat seperti itu. Ya, kita termasuk bangunan-bangunan ya, sarana prasarana, SDM kita ya, mahasiswa kita termasuk adalah progresnya bagus. Oleh karena itu Dikti melihat kita sebagai walaupun dipandang kecil oleh orang kan ternyata kita adalah apresiasi oleh dunia internasional, oleh pemerintah pusat dan oleh masyarakat di lokal Bali terutama. Sehingga kita harapkan ke depan Undiksa adalah terus bertumbuh ya. Kalau harmoni terjadi tidak terlalu sulit bagi Undiksa. Tapi kalau terjadi pemecahan ke dalam, terjadi perang-perangan ke dalam itu, yaitu nanti kan jadi saling lapor dan sebagainya, itu menjadi masalah. Jika tidak ada rusak ke dalam, maka sebuah perguruan tinggi pasti lebih mudah maju. Kalau di dalam rusak itu yang paling sulit. Oleh karena itu, dengan adanya ideologi harmoni dalam Trihitakarana yang dikembangkan itu, harmoni bukan hanya hubungan manusia dengan manusia kan, itu lebih paten hubungan manusia dengan alam, manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhannya. Sudah selesai sebenarnya secara ideologis. Tapi bagaimana ini diterapkan? Bagaimana warga Undiksa kita dari yang terbawah, dari tukang kebun, tukang sapu sampai yang teratas itu adalah berbahagia hidup. Bukan harus penghasilannya sama ya, berbahagia hidup di Undiksa karena sementara sekarang kan kita lihat adalah kita sebenarnya sudah selesai urusan dengan kesejahteraan. Ya, karena lembaga lain adalah tidak bisa lebih sejahtera dari Undiksa. Kalau saya, apakah bukan ukurannya gaji saya ya dari dulu ya, karena besar kecilnya gaji itu kan sangat ditentukan oleh apresiasi kita. Ya, makin banyak kepentingannya. Kalau makin banyak kepentingannya, makin susah hidupnya gitu ya. Jadi sederhanakan saja hidup itu, toh juga hidupnya segini saja ya. Pada akhirnya akan selesai dan kita akan bisa menikmati hidup apa adanya. Bersyukur kepada apa yang sudah diberikan oleh Undiksa, karena kan tidak semua harus jadi rektor. Kalau semuanya merebut jadi rektor itu yang susah. Semuanya rebut menjadi WR itu yang susah ya. Jadi apapun kita atau saya terutama dari dulu, jadi apapun saya adalah ya lakukan apa adanya ya. Kalau tidak bisa teman yang membantu, kalau bisa kerjakan sekuat tenaga gitu. Nah, karena kita bisa saling ngisi dan saling membantu, saling mendorong sehingga ke depan itu Undiksa terus unggul dipandang orang dan sebagainya. Apalagi kita punya aset di Denpasar, mudah-mudahan kalau saya berpikir bahwa di Denpasar dikembangkan, jangan-jangan kita bisa menyaingi UNUD nanti di Denpasar ya.
dari sini kita adalah gerakkan Denpasar karena kita punya aset Denpasar. Semoga nanti dari tahun depan kita di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, hukumnya sudah dirancang oleh lembaga untuk ada di Denpasar, sehingga nanti kita punya mahasiswa hukum banyak di situ, mahasiswa yang lain juga di sana di situ. Apalagi kedokteran ada, kedokteran kita mengalahkan UNUD misalnya. Mengapa tidak kan? Ya tergantung manusianya yang mengelola. Jadi ke depan pikiran saya adalah seperti itu. Saya tetap sebagai orang kecil, saya tetap bisa apa yang saya bisa bantu, menyerahkan diri saya, mengorbankan diri saya untuk kepentingan lembaga, karena saya berkomitmen bahwa saya hidup karena Undiksa. Undiksa ini adalah bagian terpenting dalam hidup saya, karena hidup saya bisa menyekolahkan anak di kedokteran, dua itu aset diri saya sebagai pribadi itu karena Undiksa ya. Nggak ada yang lain. Walaupun dengan jalan meminjam dan sebagainya, tapi kalau tidak Undiksa apa yang gunakan untuk menjual ya. Nah, walaupun orang tua punya tanah di rumah, masa tanah orang dijual itu kan. Apa yang saya pernah beli itu yang bisa saya jual. Kalau tidak saya beli, saya tidak mau menjual. Karena cedera sejarahnya nanti, masa orang sejarah membuat cerita sejarah buruk kan tidak mungkin gitu ya. Nah itu adalah sebagai manusia biasa, tentu apa yang saya omongkan nanti dalam tindakan-tindakan sehari-hari tentu akan salah. Kalau ada orang menasehati, memberikan sesuatu, saya senang sekali. Karena tanah wong swasus nulus ya, tidak ada orang yang begitu. Dewa pun juga cendala gitu ya. Tidak ada manusia yang tulus, dewa pun juga ada cendala, itu punya punya cacat. Oleh karena itu maka belajar dari sejarah, kita selalu melihat sesuatu yang baik itu kita terima, tapi yang buruk pun kita harus hayati sebagai bagian pembesaran kita atau pendewasaan kita, sehingga tidak ada buruk sebenarnya. Kalau kita respon dengan positif, tidak ada yang buruk. Karena kita akan mengubah diri kita, sehingga dunia pun akan berubah, karena dia akan melihat respon kita. Dia akan merasakan hal-hal yang, kalau kita respon negatif kan dia ikut negatif. Kalau kita respon walaupun negatif dengan positif, kadangkala dia akan berubah. Ini kan Pak Rektor juga mengajarkan kita ya dalam pidato-pidatonya. Saya dari dulu sudah bergaul dengan Pak Rektor ya, pada masih muda kan senang demo-demo dengan dia itu. Dia termasuk komandan DPIP, kita DPS dan sebagainya. Kalau ada ketidakbaikan, biasanya dulu kita bersama-sama rembukan. Tapi tidak jalan sendiri-sendiri, apalagi merusak lembaga keluar itu. Tidak baik gitu ya. Nah itu pandangan saya sebagai pribadi gitu ya. Acara ini diproduksi oleh